Bermodalkan senter, kedelapan orang itu berjalan beriringan menyusuri malam yang temaram. Saat mendekati pesarean, kedelapan orang itu dengan jelas mendengar suara desahan wanita yang sedang bercinta. Ketika diintip, cahaya temaram yang ada di dalam pesarean itu memperlihatkan tubuh Alice yang telanjang. Dia terlihat sangat menikmati persetubuhannya dengan demit itu. Di hari itu, seorang bocah yang sedang mencari belalang untuk makan burungnya dikejutkan oleh seonggok jasad pria yang tergeletak di rerumputan dekat pesarean. Tolong! Tolong! Bocah itu lari tunggang-langgang menyusuri jalan setapak menuju perkampungan. Kakinya tersandung akar pepohonan. Dia langsung bangkit dan kembali berlari, tak mempedulikan dengkulnya yang lecet-lecet. Sambil berlari, bocah itu terus berteriak minta tolong. Beberapa orang yang sedang duduk-duduk di teras rumah segera menghampiri. "Honopo?" Ono mayat, Lek. jawab bocah itu dengan terengah-engah. Kae ning kono cedhak pesarean. Lanjut bocah itu sambil mengarahkan jari telunjuknya. Warga berduyun-duyun mendatangi lokasi kejadian. Semakin lama semakin banyak orang berdatangan. Suasana berubah jadi heboh. Dalam waktu 3 tahun berturut-turut, sudah ada 3 korban dengan kondisi yang sama. Wajahnya membiru, mulutnya menganga, matanya melotot hampir copot, serta ada banyak bekas cakaran di tubuhnya. "Loh, Anwar," ucap Sukir di tengah kerumunan warga. "Wingi wis tak omongi, ojo cedak-cedak Alice, isih ngeyel wae." Orang-orang mulai resah dengan sepak terjang Alice. Meski korbannya bukan warga setempat, tapi ini menyangkut nyawa. Menjadi wajar kalau orang merasa ngeri dan geram. Ada 2 orang yang bermaksud memberikan keterangan pada kepolisian tentang kedekatan Alice dengan ketiga korban. Tapi keluarga mereka melarang, takutnya nanti giliran mereka yang dijadikan target buruan. Lagian ini dunia mistis, bagaimana cara membuktikannya? Palingan nanti kesimpulannya diterkam binatang buas. Dan dugaan mereka ternyata benar. Setelah penyelidikan selesai, Kapolsek memberikan keterangan jika dugaan sementara korban tewas karena diterkam binatang buas, serta penyidik mengesampingkan dugaan adanya perampokan karena beberapa barang berharga masih melekat pada tubuh korban. Bahkan di saku celananya ada uang 10 jutaan. Tentu saja semua itu tidak menyurutkan kecurigaan warga. Masyarakat tetap resah dengan sepak terjang Alice, terutama Sukir. Dengan gencar dia terus menyuarakan keganjilan yang dia rasakan. Secara aktif Sukir mengumpulkan orang yang memiliki minat yang sama dengan dirinya, yakni mengungkap sisi lain dari kehidupan Alice. Terkumpullah 7 orang dengan pemikiran yang sama. "Ini tak bisa dibiarkan," ucap Sukir memulai pembicaraan. "Sudah ada 3 korban dan semuanya dekat dengan Alice, terutama Anwar. Dia itu temanku dari luar kota. Aku menyaksikan sendiri di malam pagelaran wayang kulit, tingkahnya berubah seperti orang keranjingan. Padahal sebelumnya ya biasa saja. Tapi saat melihat Alice, tiba-tiba sikapnya berubah menjadi orang yang tak tahu malu. Bahkan dengan mudahnya dia meninggalkanku lalu pergi dengan Alice. Aku yakin sedari awal Anwar memang sudah diincar oleh Alice untuk dijadikan tumbal." Sukir mengakhiri penjelasannya. "Saya juga sudah lama curiga dengan kekayaan Alice yang terbilang fantastis." Salah seorang teman Sukir menyambung pembicaraan. "Kita semua tahu berapa tarif Alice saat manggung. Coba kalian hitung, kalaupun setiap hari Alice manggung selama 3 tahun berturut-turut, itu masih jauh dari kata cukup untuk menyamai jumlah kekayaannya saat ini. Tapi kita juga tidak bisa gegabah menuduhnya," sambung teman yang lain.
Kita harus punya bukti yang kuat, baru kemudian memikirkan langkah selanjutnya. Ya, setuju, sahut teman-teman yang lain. Dan ketujuh warga itu sepakat untuk melakukan ronda malam diam-diam. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. Setiap malam ada satu kelompok yang mengawasi rumah Alice dari kejauhan. Jika ada kelompok yang melihat Alice keluar malam diam-diam, maka kelompok yang lain segera dihubungi lalu menggerebek Alice bersama-sama. Besok malamnya, pengintaian mulai dijalankan. Sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, bahkan sampai 1 bulan. Tapi masih belum ada hasil yang ditunjukkan. Pun begitu, mereka tetap bersemangat untuk mengungkap peristiwa yang sebenarnya. Sukir lalu berinisiatif mengajak teman-temannya untuk menemui Mbah Solikin guna meminta saran. Bukan tanpa alasan, Mbah Solikin ini memang sudah menjadi sesepuh di desa tersebut. Singkat cerita, mereka bersama-sama mengunjungi kediaman Mbah Solikin. Sukir yang menjadi perwakilan untuk menyampaikan maksud kedatangan mereka. Ya, baguslah kalau kalian sudah curiga. Ucap Mbah Solikin memulai pembicaraan. Saya sendiri sudah lama curiga dengan sepak terjang Alice. Tapi saya tidak mau ngomong ke orang-orang. Khawatirnya dikira menghasut warga karena iri dengan kekayaannya. Sudah lama saya menunggu kedatangan kalian. Jadi langkah selanjutnya bagaimana, Mbah? Tanya Sukir. Alice itu sudah menyerahkan hidupnya, jiwa raganya pada demit penghuni Pesarean. Dia bukan hanya mencari tumbal untuk demit itu, tapi juga berusaha mencarikan pasangan untuk anak hasil hubungannya dengan demit. Kemarin waktu ada pagelaran wayang kulit, demit itu datang ke sini dan berusaha mengambil cucuku. Tapi sekarang saya sudah memagarinya. Kalian juga tidak usah repot-repot mengintai Alice setiap malam. Dia baru akan datang di Pesarean setiap malam purnama untuk bercinta. Tentu saja tidak semua orang yang bisa melihatnya. Kalian harus tirakat dulu untuk membuka mata batin kalian, sekaligus memagari diri agar tidak diserang oleh demit itu. Masih ada seminggu sebelum malam purnama. Mulai besok kalian tirakatlah. Nanti saat malam purnama kita akan ke sana bersama-sama. Mbah Solikin mengakhiri penjelasannya. Keesokan harinya, Sukir dan teman-temannya mulai melakukan tirakat sesuai dengan arahan dari Mbah Solikin. Sampai tiba pada malam bulan purnama, Sukir dan rombongannya mendatangi rumah Mbah Solikin. Dari sana, ke-8 orang itu berjalan menuju Pesarean. Dari jauh, mereka mengawasi jalan setapak yang menjadi satu-satunya akses menuju Pesarean. Saat lewat tengah malam, Sukir yang masih terjaga samar-samar melihat bayangan orang berjalan menyusuri jalan setapak itu. Bergegas dia membangunkan teman-temannya. "Hei, bangun, bangun. Ada orang berjalan menuju Pesarean. Aku yakin itu Alice." Bermodalkan senter, ke-8 orang itu berjalan beriringan menyusuri malam yang temaram. Saat mendekati Pesarean, ke-8 orang itu dengan jelas mendengar suara desahan wanita yang sedang bercinta. Ketika diintip, cahaya temaram yang ada di dalam Pesarean itu memperlihatkan tubuh Alice yang telanjang. Dia terlihat sangat menikmati persetubuhannya dengan demit itu. "Alice!" teriak Sukir dengan lantang. Spontan, Alice menjerit histeris. Dia tak menyangka jika dirinya bakal digerebek warga. Sedangkan makhluk besar hitam penuh bulu yang menyetubuhi Alice, dia menggeram dengan nada marah, lalu menghilang. Sejenak kemudian,
Tubuh Alice menggeliat kejang-kejang. Mulutnya mengeluarkan busa warna putih. Saat didekati, ada banyak bulu-bulu hitam yang menempel di tubuh Alice. Dengan menggunakan kayu dan sarung, tubuh Alice digotong. Terasa agak berat dan baunya sangat anyir. Mereka sampai harus menggunakan lengan baju untuk menutupi hidungnya. Secara bergantian, mereka menandu tubuh Alice menyusuri gelapnya malam menuju langsung ke rumahnya. Sesampainya di sana, kedua orang tua Alice menangis malu melihat kondisi anaknya. Sebagai sesepuh, Mbah Solikin menjelaskan permasalahan yang ada, sekaligus menyarankan agar Alice diruqyah guna membersihkannya dari dunia perdemitan. Karena jika tidak dibersihkan, setiap saat jin perewangan itu bisa kembali mendatangi Alice. Kedua orang tua Alice hanya mengiyakan, tapi tidak meminta Mbah Solikin untuk melakukan pembersihan. Sejak peristiwa itu, Alice sudah tidak pernah terlihat lagi. Keberadaannya menjadi perbincangan semua orang. Kepada warga, orang tua Alice menjelaskan jika mereka mengungsikan Alice di sebuah padepokan guna mendapat pengobatan. Anehnya, sekitar 3 bulan kemudian, terjadi kebakaran hebat di rumah Alice. Semua harta benda yang ada di rumah itu hangus menjadi arang. Beruntungnya, kedua orang tua Alice serta adiknya masih selamat. Namun, ketika warga membantu memadamkan api, di balik puing-puing reruntuhan, mereka mendapati seonggok jasad manusia yang hangus terbakar. Kakinya masih terikat rantai. Ya, jasad itu adalah Alice. Ternyata selama ini orang tua Alice tidak membawanya ke pengobatan, tapi mengurungnya di kamar. Mereka sengaja merantai kaki Alice karena dia bertingkah seperti orang gila. Setelah peristiwa kebakaran itu, orang tua Alice menjual semua sawah yang pernah dibeli olehnya. Uangnya mereka gunakan untuk memulai kehidupan baru di tempat yang jauh dari desanya. Sedangkan rumahnya tidak ada yang mau membeli. Rumah itu dibiarkan terbengkalai menjadi pengingat warga akan akibat dari persekutuan antara manusia dan setan demi untuk mengejar kekayaan dan ketenaran. Kematian Alice dan kepindahan keluarganya membuat warga menjadi lega. Tapi masih ada sedikit keresahan. Orang-orang bertanya, bagaimana dengan Demit dan anaknya? Apakah mereka akan kembali memburu warga? Sebagai bini sepuh, Mbah Solikin menjelaskan pada warga jika jin-jin itu baru bisa menunjukkan kekuatannya kalau ada manusia yang menyembahnya. Selama tidak ada manusia yang menyekutukannya, maka demit-demit itu tak mampu berbuat apa-apa.